Halo Raya, Assalamualaikum, welcome back, balik lagi sama aku Dia and welcome to Kamar 13. Oke, welcome to my room, Re. By the way, kalau kita ngomongin tentang wilayah perairan Indonesia, so sebenarnya wilayah perairan Indonesia ini udah nggak usah diragukan lagi. Tapi, tahukah kalian bahwa wilayah perairan kita ini sering sekali disusupi oleh kapal-kapal dari luar negeri? Well, mungkin kalian udah tahu mengenai wilayah perairan Natuna. Wilayah perairan Natuna ini, Rek, sering sekali terjadi cekcok dengan negara Cina. Beberapa waktu yang lalu, ternyata Cina ini kembali berulah di wilayah perairan Natuna, Rek. Kapal Indonesia berusaha menghardik keras kapal yang berasal dari Cina yang berusaha memasuki wilayah perairan Indonesia. Ketika kapal asal Cina ini berusaha untuk memasuki wilayah Indonesia tanpa izin, berbicara soal wilayah perairan, Rek. Nah, wilayah perairan terutama yang ada di perbatasan ini pun ini sering sekali menjadi pemicu cekcok antara Indonesia dengan negara lain. Karena memang banyak sekali kapal-kapal asing yang berusaha masuk sembarangan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain kapal-kapal asing yang memang ilegal berusaha untuk memasuki wilayah perairan Indonesia, ternyata ada juga kapal tentara dari negara lain yang berusaha untuk menguasai wilayah perairan terutama Natuna. Kalian mungkin udah dengar negara mana yang memang berusaha untuk menguasai wilayah Natuna? Yes, benar banget, Cina. Beberapa waktu yang lalu sempat terjadi lagi dan lagi ada sebuah kapal dari Cina yang memang berusaha masuk ke wilayah perairan Indonesia tanpa izin. So mungkin banyak dari kalian sampai sini yang bertanya-tanya sebenarnya apa sih yang terjadi dengan Natuna, Indonesia dan juga Cina. Jadi, Rek, pada tanggal 10 Desember tahun 2019, Badan Keamanan Laut atau Bakamla ini memantau pergerakan kapal nelayan asal Cina yang ada di wilayah perairan Natuna. Ternyata mereka ini dijaga oleh 2 kapal penjaga pantai serta 1 kapal angkatan laut Cina, yaitu frigate. Dan karena mereka masih ditemani oleh kapal perang, mau tidak mau, Bakamla otomatis mengalah. Jadi pada tahun 1947, pemerintah Cina ini mengklaim bahwa 2 juta kilometer persegi baik darat maupun juga laut di wilayah Laut Cina Selatan ini adalah miliknya. Peta yang mereka gambar untuk mencaplok wilayah-wilayah ini disebut 9 dash line atau 9 garis putus. Persoalannya di sini, Rek, garis ini ternyata dibuat sepihak oleh Cina tanpa melalui konvensi hukum laut di bawah naungan PBB. Nah, hal ini sendiri, Rek, yang menjadi dasar protes keras pemerintahan Indonesia kepada pemerintahan Cina. Demi klaim 9 dash line ini, ternyata Beijing harus otot-ototan dengan negara-negara lain yang memang wilayah perairannya ini masuk ke dalam wilayah Laut Cina Selatan. So sebenarnya kenapa sih Cina ini ngotot banget pengen ngeklaim wilayah 9 dash line? Sebenarnya banyak banget sih, Rek, teorinya, tapi sebenarnya ambisi utamanya mereka adalah menjadi superpower global. Posisi Laut Cina Selatan ini memang sangat strategis, coy. Bila Cina ini menguasai daerah ini, Rek, Beijing bisa terhubung dengan Samudra Pasifik Selatan tanpa harus terhalang siapapun. Tapi karena memang laut ini selalu dipatroli oleh berbagai negara, Cina memang serius meningkatkan kehadiran militernya di sana, Rek. Nah, pada tahun 2016 muncul dokumen yang mengindikasi bahwa Beijing telah membangun pangkalan militer di Kepulauan Spratly, Laut Cina Selatan. Secara terpisah, Rek, sebenarnya kalian tahu gak sih bahwa Cina ini menggelontorkan dana besar-besaran untuk membangun infrastruktur di berbagai negara. Presiden Xi Jinping ini juga berusaha untuk menggabungkan antara Asia, Afrika, bahkan juga Eropa melalui investasi dalam proyek infrastruktur dengan angka raksasa. Kalian coba bayangin deh, 40 miliar dolar dari Silk Road Fund, 100 miliar Infrastructure Investment Bank, dan 50 miliar dolar dari New Development Bank. Nilai investasi asing Cina ke Indonesia pun kalian tahu pasti meningkat drastis, right? Jadi pada tahun 2019, dari Januari sampai dengan September, ini angkanya melonjak mencapai 81%, jadi 3,3 miliar dolar.
atau setara dengan 46,39 triliun rupiah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jumlah proyeknya Cina yang ada di Indonesia pun ini juga bertambah menjadi 28%, menjadi 1.619 proyek. Alasan untuk proyek-proyek ambisius ini, Rek, pasti kalian udah tahu dong. Dan cukup jelas sih, karena memang Beijing ingin akses mudah terhadap energi dan juga pasokan pangan yang ada di negara-negara yang mereka ajak untuk membangun infrastruktur ini. Singkat kata, mereka pengen dirinya ini menjadi pusat dunia, lalu lintas perdagangan, militer, migas, dan juga lain-lainnya, Rek. Mereka nggak ingin dikuasai dan juga mengarah kepada Amerika Serikat, melainkan merekalah yang dijadikan sebagai superpower. Dan ada satu alasan ekspansi Beijing ke wilayah Laut Cina Selatan. Yang ini bisa aku katakan lumayan ngeri-ngeri sedap sih coy. Minyak dan juga gas. Tahukah kalian, Rek, bahwa di tahun 2016, Haposana Pitupulu, yaitu mantan Deputi Badan Pelaksanaan Kegiatan Hulu Minyak dan juga Gas atau Migas, menyatakan pada harian Kompas bahwa Laut Natuna memiliki cadangan migas yang sangat amat besar. Pada tahun 1960-an, perusahaan migas Italia yaitu Agip melakukan survei dan 31 pengeboran eksplorasi terhadap wilayah tersebut. Dan kalian tahu nggak sih, Rek, hasilnya? Ditemukan cadangan minyak dan juga gas terbesar sepanjang 130 tahun di dalam sejarah permigasan Indonesia. Jadi, di wilayah Laut Natuna itu terdapat cadangan gas sekitar 222 triliun kaki kubik dan 310 juta billion barrel minyak. Luasnya ini mencapai 25 kali 15 km persegi serta tebal batuan reservoir lebih dari 1.500 meter. Udah nggak usah dibayangin, Ray, ini pasti banyak banget dan juga berharga banget. Hingga pada tanggal 6 Januari sekitar tahun 2020 kemarin, banyak banget kapal-kapal nelayan Cina yang masih berlayar di sekitaran wilayah perairan Natuna. 8 kapal dari NKRI sampai diturunkan untuk melakukan patroli, Rek. Tapi pejabat tinggi diplomat Indonesia mewanti-wanti supaya semua orang tenang. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa bisa diselesaikan dengan baik karena memang Cina adalah negara sahabat, Rek. Bahkan Luhut Panjaitan juga angkat bicara soal hal ini. Beliau mengatakan soal ini nggak usah dibesar-besarkan. Alasannya, beliau mengatakan bahwa Indonesia memang kekurangan kapal untuk patroli di zona ekonomi eksklusifnya Indonesia. Memang sih bisa aja Cina cuman gertak sambal aja. Dan bisa dikatakan semua pihak bakalan mundur secara teratur, coy. Tapi sebenarnya, Rek, insiden di Natuna ini bisa dikatakan persoalan yang cukup besar. Dan bisa dikatakan bagian dari persoalan yang mungkin lebih besar. Pada tahun 2016 lalu, Rek, sebenarnya Cina udah pernah digugat oleh Filipina persoalan dengan hal yang hampir sama dengan Indonesia. Hasilnya, Pengadilan Arbitrase Internasional yang dinaungi oleh PBB menetapkan bahwa penetapan Cina atas 9 Days Line ini tidak sah. Sudah tentu pasti Beijing membangkang tentang hal ini, Rek. Dan kali ini lagi dan lagi mereka berulah. Persoalannya jelas dong, ketika raksasa seperti Cina dan juga Amerika Serikat saling berkuasa, negara-negara yang terjebak di tengah cekcoknya mereka ini, Rek, bakal kena batunya. Kita bisa dikatakan terpaksa melawan arus dan juga repot sendiri, atau sekalian aja kita mengikuti arusnya dan bisa aja juga tenggelam. Terlepas dari hal itu, Rek, sebenarnya ada alasan juga kenapa Cina ini berusaha untuk merebut zona ekonomi eksklusifnya Indonesia dengan 9 Days Line. Karena memang wilayah Laut Natuna Utara ini merupakan pintu utama masuk ke Samudra Pasifik bagian barat yang paling penting bagi Amerika Serikat. Dan kesimpulannya, di wilayah perairan Natuna ini juga sangat menyimpan banyak sekali kekayaan migas. So, buat kalian yang mungkin lebih tahu tentang persoalan dari 9 Days Line atau dari kekayaan lebih
Pulau Natuna, kalian boleh aja langsung tulis di kolom komentar. Thank you for watching, see you next video, bye!